وما أرسلنا من قبل قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kami hibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Muslim Project X, pemirsa Wesal TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program Tanyakan pada Ahlinya. Alhamdulillah. Dan Tanyakan pada ini kita baru mulai lagi nih pekan pertama setelah libur Idul Adha. Alhamdulillah ya. Selamat Hari Raya Idul Adha walaupun agak telat nggak apa-apa ya. Sekarang kita mulai dengan tema meneladani Rasulullah SAW. Dan Tanyakan pada Ahlinya kali ini diasuh yang kali ini nih, yang jam ini diasuh oleh Syekh Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah sang pemateri juga sudah bersama kita. Nanti kita akan sapa. Namun sebelumnya kami memberitahu dulu bahwa acara ini, Tanyakan pada Ahlinya ini kami buka, kami adakan, diproduksi oleh Muslim Project X dan bekerja sama dengan Wesal TV. Juga Surau TV di Pekan Genap, kemudian juga dengan channel Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Ahlan teman-teman di Kuala Lumpur, barakallahu fikum. Dan kemudian untuk bertanya sesuai dengan namanya, bertanya ya, Tanyakan pada Ahlinya, maka kami sudah menyediakan link untuk bertanya, yaitu telepon WhatsApp di 08, ada di depan saya nih. Nah, di sini nih. 0856 9378 6050. Itu dia nomornya. 0856 9378 6050. Di save dulu nomornya. Kemudian mau telepon dicari sinyal yang bagus baru telepon. Begitu ya. Tapi jika kendala sinyal susah, kami masih menerima kok teks untuk ke WhatsApp tersebut. Nanti insya Allah nanti kami bacakan pertanyaan begitu ya. Dan jika acara sudah berakhir dan kami teman-teman pemirsa masih ingin bertanya, tetap kami buka, tapi bukan di lain nomor telepon yang dengan itu. Jadi website TJ ya, tj.muslimproject.xyz _tanya. Ini ada di depan saya. Itu dia link untuk website bertanya. Kami tunggu pertanyaannya, nggak apa-apa. Silakan diketik, silakan di sana. Insya Allah nanti akan dibacakan. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sekarang saatnya kita menyapa Syekh yang mengasuh acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Gimana, sehat Syekh? Alhamdulillah. Antum di Solo nih, di Solo? Di Solo. Masya Allah, ya. Potong berapa kambing daerah situ di tempat antum? Kita ada 46 kambing dan 1 sapi. Masya Allah, banyak ya. Mau nih kayaknya untuk ini ya, apa namanya, kambing, sapi. Boleh dong kita diberikan nasihat di awal ini, afdol mana? Karena kalau ini patungan, orang Indonesia maunya sapi tuh, karena dimasaknya gampang. Kayaknya bumbu-bumbu itu kayaknya lebih mudah didapat dibanding kambing tuh perlu keterampilan khusus tuh. Kalau enggak nanti aroma atau lama, malu ibu-ibu. Nah, mohon nasihatnya, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Jadi sebetulnya afdholiyah dari suatu hewan kurban itu bisa ditinjau dari banyak sisi ya, nggak cuma dari satu sisi. Yeah. Kalau dilihat dari nilai hewan kurban, maka yang paling afdol disebutkan oleh fuqaha ya adalah 1 ekor unta untuk 1 orang. Artinya 1 orang dia berkurban seekor unta, itu yang paling afdol. Kemudian 1 ekor sapi untuk 1 orang. Oh, Masya Allah. Nah, itu peringkat 2-nya. Yeah. Peringkat 3-nya 1 ekor kambing. 1 orang. 1 kambing nggak bisa 2 orang. Kambing cuma 1 orang. Iya, nggak boleh 2 orang kalau kambing. Iya, tentu saja. Peringkat yang keempatnya 1/7 unta. 1/7 unta. Oh, gitu. Jadi artinya kan unta maksimal boleh sampai 7 orang. Ya, patungan. Ya. Patungan, ya. Artinya kurang dari 7 juga boleh. Oh, gitu ya, tentunya. Maksimal tapi itu ya. Maksimalnya 7 orang. Maksimal.
Kemudian peringkat kelimanya adalah 1/7 sapi. Iya. Itu patokan dasarnya begitu, Iya. Pongki. Iya. Tapi dengan kondisi tentunya di Indonesia kan masih sulit kalau mau kurban unta ya, Iya. karena walaupun Sayang-sayang. ada sih, ada katanya di Mojokerto ada, tapi Oh. harganya masih ratusan juta katanya per Oh. ekornya, Masya Allah. masih sangat mahal. Iya. Jadi untuk di Indonesia ya kalau sapi itu bisa sendiri satu orang maka itu lebih afdol karena pasti akan lebih banyak biaya yang dia keluarkan. Iya. Dan kata Nabi SAW ketika ditanya ayyul udhiyati afdal ya Rasulullah, qala asmanuha wa anfasuha inda ahliha. Iya. Udhiyah apa yang lebih afdal ya Rasulullah? Kata beliau, yang paling gemuk dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Iya. Boleh jadi yang paling berharga bukan yang paling gemuk. Iya. Jadi ada dua sudut pandang di sini. Gemuknya atau nilainya. Nilai harga maksudnya? Nilai harga maksudnya? Harganya iya lebih mahal dia. Di mata si pemilik dia lebih mahal walaupun dia bukan yang paling gemuk. Ya kita tahu kan ada jenis-jenis kambing, ada Iya. jenis-jenis domba, ada Kayak jenis-jenis sapi juga macam-macam kan. Iya. Misalnya sapi yang dagingnya Masya Allah apa itu Belgian Blue apa ya. Iya. Masya Allah tuh dagingnya bener-bener tebel gitu kan. Harganya pasti akan lebih mahal. Walaupun mungkin bukan dia yang paling gemuk. Iya betul. Jadi intinya banyak pertimbangan sih. Dan lebih dari itu semua adalah yang paling ikhlas tentunya. Nah itu dia tuh. Dia. Ya udah. Karena kan Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan dagingnya hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, Iya betul. tapi yang akan sampai adalah ketakwaan kalian. Masya Allah. Dan makin ikhlas seseorang berkurban, makin besar nilai kurban. Sekali lagi nilai itu tidak harus sama dengan harga, Mas Pongki. Iya. Buat orang yang hanya punya uang 2 juta rupiah untuk kurban, dan itu dia belikan kurban, dibanding dengan orang yang punya 20 juta rupiah, terus dia belikan 5 juta, ya yang 2 juta itu lebih bernilai kan? Iya betul. Daripada yang 5 juta. Semua uangnya soal dikasih. Iya, dia semua uangnya. Iya. Jadi tidak harus dilihat dari segi nominal, tapi nilai, anfas. Anfas. Beda juga ketika korban itu adalah peliharaan dia selama bertahun-tahun. Kalau selama ini kan kita beli kan ya. Iya betul. Nggak ada bonding antara kita dengan hewan itu kecuali hanya beberapa saat saja. Iya. Tapi kalau itu peliharaan kita, Mas Pongki, Iya betul. Sayang. yang udah sayang. paling sayang, itu yang kita korbankan, itu yang paling mahal. Oh. Iya iya. Jadi Gitu. bagusnya pelihara dulu beli sekarang nih, gemukin terus Iya. kamu udah terus jatuh cinta. Itu akan benar-benar pahalanya besar. Oh iya. Iya. Begitu ya Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Syekh atas nasihatnya. Semoga kita semua, pertama saya ulang ya, unta 1 orang, sapi 1 orang, kambing 1 orang, kemudian inta 7 orang, kemudian sapi 7 orang, dan yang lebih dari semua adalah yang paling ikhlas. Begitu ya Syekh? yang paling ikhlas. Paling ikhlas. Dan harga itu relatif ya, ya Syekh, Relatif. harga relatif. Kalau satu cuma punya 2 juta tapi dibeliin semua itu bagus gitu ya. Allahu Akbar. Taib. Bolehkah kita masuk mulai dari pertanyaan pertama ya Syekh? Boleh? Iya. Oke. Fadhol. Taib. Ini ada pertanyaan nih masih menyangkut yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya tentang puasa Arafah menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dosa setahun yang akan datang bukankah kita belum menjalaninya? Kami masih bingung di manakah hikmahnya Ustadz. Ana belum ngerti. Ar-Rahmat di Bekasi. Jazakallah khairan begitu. Iya, walaupun kita belum pernah menjalaninya, Iya. tapi kan itu sesuatu yang berpotensi besar terjadi. Iya. Selama kita itu masih diberi umur setahun ke depan oleh Allah, Iya. maka nggak mungkin kita ini lepas dari dosa. Betul betul. Maka kita kan nggak maksum. Iya betul betul. Kita nggak maksum gitu loh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
untuk nabinya di awal surat Al-Fath itu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Oh iya betul. Ya, ma taqaddam itu yang sudah lewat, Duluan, wa ma ya. ta'akhkhar yang akan datang. Oh, Yaitu iya. bagi kita, memang kita nggak tahu, tapi kan Allah tahu semuanya. Semuanya sudah selesai di mata Allah. Setahun ke depan kita bakal ngapain, Allah sudah tahu semua gitu loh. Oh iya benar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih. Iya. Itu kan sesuatu yang tersembunyi dari kita, Iya, gaib tapi buat bukan berarti tidak akan terjadi. Iya. Gitu. Iya betul. Mesti lakuin dosa ya, mesti ya. Dijamin Mesti maksudnya. ada. Mesti. Dan dosa-dosa yang dihapus dengan puasa itu dosa-dosa kecil. Oh, bukan zina, Dosa-dosa mencuri itu apa? Enggak, pada dasarnya itu dosa-dosa kecil karena yang lebih afdol daripada puasa Arafah adalah puasa Ramadan. Iya. Iya. Itu kaidah ya, puasa Ramadan adalah rukun di antara rukun-rukun Wajib. Islam. Iya. Sedangkan puasa Arafah itu sunnah. Sunnah. Yang rukun itu adalah lebih dicintai dan lebih afdol. Itu kaidahnya begitu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada sesuatu yang menjadi wasilah untuk takarrub kepadaku, kata Allah, Iya. yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan itu sendiri. Iya, amalan wajib. Iya. Ya. Begitu. Puasa Ramadan saja yang rutin dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya Iya. itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Macet ini. Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jauhi. Jadi ada dua syarat. Sini, Pak. Ibadah yang rutin kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Pertama, ibadah itu rutin. Ya. Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya. Yang kedua, selama dosa besar dijauhi. Nah. Seandainya dosa yang dimaksud itu adalah semua dosa, Ya. kan nggak perlu dikatakan selama dosa besar dijauhi. Toh akan terhapus dengan amalan yang rutin tadi. Iya. Sehingga ketika dikatakan siyam Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Puasa hari Arafah aku harapkan dengannya Allah menggugurkan, mengkafarati setahun yang lalu dan setahun yang akan datang itu untuk dosa-dosa kecil. Pada dasarnya dosa-dosa besar itu perlu taubat. Iya. Kalau ingin benar-benar diampuni oleh Allah, maka wajib taubat. Iya. Kalau nggak taubat bagaimana? Ya ada kemungkinan dia diampuni, ada kemungkinan enggak. Waduh, serem. Iya. Iya, iya. Barakallahu fikum, seperti itu jawabannya ya Syekh. Baik, alhamdulillah. Semoga yang bertanya tadi dengan nama Bapak Rahmat di Bekasi ya bisa paham ya. Tadi sudah disampaikan jawabannya ya. Begitu, jangan pasti berdosa lah istilahnya, manusia mah pasti nggak masuk. Kemudian pertanyaan berikut ini datang dari nah ini masih tentang kemarin juga ini. Bismillah, assalamualaikum, dari Jul Indra Tangerang Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Semoga para asatidz selalu Allah berikan kesehatan. Afwan, ana mau mengajukan pertanyaan terkait anjuran untuk tidak makan sampai hewan disembelih. Kapan mulai kita tidak makan dan minumnya ya Ustadz? Apakah masih boleh makan dan minum sebelum waktu masuk subuh? Sebelum masuk waktu subuh dalam kurung azan, atau anjurannya dari saat bangun pagi sebelum subuh? Tanda tanya. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Begitu. Nah, itu dimulai anjurannya setelah terbit fajar. Oh. Jadi singkat saja, itu bukan berarti kita disuruh puasa seperti puasa pada umumnya, enggak, karena kan nggak boleh puasa ya. Haram kita puasa. Tapi ada sunnah untuk Idul Adha, Ya. kita tidak makan apa-apa Ya. sebelum sholatul Id, setelah subuh maksudnya, setelah subuh dan sebelum sholatul Id, kita nggak makan apa-apa. Jadi kalau anjuran artinya bukan wajib nggak makan, tidak, itu anjuran. Ya begitu ya. Terus apakah benar Rasulullah itu makan dengan daging yang potongannya itu? Betul, betul. Lah kalau di kita Beliau gimana? memakan hewan kurbannya. Kalau kita siang banget jadi. Yudhahi fayakul min udhiyatihi. Oh ya.
Kalau di kita Ya, gimana ya? karena kan beliau juga simple ya, artinya setelah sholatul Id, beliau segera menyembelih hewan kurbannya dan prosesnya kan juga nggak kayak kita dimasak gulai, Oh, dimasak macem-macem, nggak. Beliau mah paling dibakar aja, bisa. dikasih garam juga udah kelar Oh gitu ya, iya, simple iya. Karena gitu. itu ya, karena di kita sih macam-macam sih jadinya mau di Iya. baru kalau fix seperti itu jawabannya ya. Jadi semakin terang ya Bapak Saudara Jul Indra, semoga bisa paham ya apa yang sudah disampaikan, begitu ceritanya ya. Jadi setelah fajar ya Ustaz ya, setelah fajar ya makannya ya. Hmm. Setelah fajar. Nah, kemudian ini pertanyaan datang dari Mustafa Zikri, Pasaman Barat. Begini bunyinya. Eh, Assalamualaikum, izin bertanya, apa bacaan yang dianjurkan Rasulullah sebelum memulai doa? Jazakallah khairan. Sebelum memulai doa, dianjurkan dengan memperbanyak puji-pujian kepada Allah, sana, ya mengulang-ulang puji-pujian kepada Allah, kemudian mengiringinya dengan bersolawat. Baru kemudian diikuti dengan doa. Doa. Ya, karena Nabi SAW pernah mendengar seseorang yang langsung dia berdoa Iya. kepada Allah. Kemudian beliau berkomentar, "Ajila hadza." Ini tergesa-gesa ini orang. Kemudian beliau mendengar orang lain lagi Iya. membaca doa setelah beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah diiringi dengan solawat, Iya. baru dia berdoa dan beliau apresiasi. Nah, ini yang betul. Iya. Ya, sekarang berdoalah kamu karena itu lebih mustajab. Jadi itu termasuk adabnya doa. Adabnya doa. Nah, kalau tadi dimulai dengan memuji Allah, salawat, kemudian doa. Nah, tutupannya bagaimana? Tutupannya. Setelah doa udah selesai itu gimana? Tutupannya gimana? Apakah ada rutin ini yang juga bagus yang disarankan? Apa salawat lagi ulang atau gimana? Puji Allah lagi ulang? Pada dasarnya memperbanyak solawat itu bagus. Ya, pernah ada sahabat kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika, fakam aj'alu laka min salati, ay min du'ai." Ya Rasulullah, aku ini sering bersolawat untukmu. Ya. Kira-kira dalam doaku itu seberapa banyak bagian yang aku isi solawat? Qala ma syi'ta, serah kamu. Qala an-nisf, atau kalau nggak salah ats-tsuluts. Bagaimana kalau sepertiganya solawat? Terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah lebih baik buat kamu. Qala fan-nisf, kalau separuh gimana? Qala ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Kamu tambah lebih baik. Qala fa-tsulutain, 2/3. Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau gitu semuanya ya Rasulullah. Ya, idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau semuanya kau isi dengan solawat, maka semua apa yang kau khawatirkan akan menimpamu akan dicukupi oleh Allah. Allah Akbar. Dan dosa-dosamu akan diampuni. Iya, iya. Jadi memperbanyak solawat, mau ditaruh di awal, di tengah, di akhir, Gak masalah. bagus itu Pak Pongki. Iya. Ya. Ternyata Paling menghapus tidak dosa di juga. awal kita awali dengan solawat, karena itu adalah adab dari doa. Iya. Iya, iya. Masya Allah. Ternyata Nah. menghapus dosa juga, ya Syekh. Menghapus dosa Nah. juga. Oh. Nah. Iya, ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Istimewa sekali salawat ya pemirsa ya. Semoga kita sering-sering bisa ingat untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan ini ada pertanyaan baru masih hangat from oven nih. Dari pemirsa Faisal TV melalui teks. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya menyantuni anak yatim tapi dia non muslim. Nah, apakah berpahala Ustadz? Jazakallah khairan. Begitu. Harus login dulu Mas Pongki. Login dulu, masuk Islam dulu lah. Daftar. Iya, daftar dulu. Kalau belum sign in ya nggak dianggap amalnya. Mau dia nyantuni semua anak yatim di dunia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah SWT tentang amalnya orang-orang musyrik itu, kami hadirkan itu
amalan-amalan besar yang mereka amalkan Iya. saat di dunia, kemudian kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, nggak ada artinya. Iya. Nah, Begitu. Nah, tapi ini kalau dengar kalimatnya begini, bisa jadi terbalik nih, Syekh. Yang menyantuni Muslim, sementara anaknya non Muslim. Nah, bagaimana kalau begitu? Terbalik. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena untuk dapat pahala itu, kita bukan hanya boleh menyantuni orang Muslim, tidak. Nah, Anjing pun kita kasih makan, kita dapat pahala kok. anjing Iya. anjing nggak bersahadat. Ada pelacur yang diampuni dosanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan yang hampir mati. Iya. Ya kan? Wa fi kulli kabidin ratbatin ajr, kata Rasulullah SAW. Dalam setiap hati yang basah, maksudnya yang makhluk hidup ya. Masuk hidup, jadi Itu jantungnya. kalau kita baikin, ada pahalanya. Kan Allah juga memuji orang-orang di surat apa itu, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka sering memberi makan walaupun mereka sendiri juga butuh makan. Makanan-makanan kesukaan mereka itu mereka bagikan kepada siapa? Miskinan, orang miskin. Wa yatiman, anak yatim, wa asira, dan tawanan perang. Ya. Biasanya tawanan perang itu Muslim. Jadi mereka berperang dengan orang musyrik. Orang musyriknya ditawan, dikasih makan. Allah memuji perbuatan itu. Oh, Masya Allah. Iya, betul. Innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minhu jazaa'an wala syukura. Mereka mengatakan kami memberi makan kalian itu semata-mata karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan ataupun ucapan terima kasih dari kalian. Ya, begitu ya. Jadi pokoknya ya hati yang basah, maksudnya jantung ya, jantung yang berdegup. Iya, gitu ya. maksudnya masih apa namanya, makhluk masih hidup lah. Ya, Makhluk hidup. dan itu adalah ada pahalanya. Barakallahu Syekh, seperti itu jawabannya. Nah, semoga pemirsa Faisal TV bisa telepon ya, nggak usah malu-malu dengan teks seperti ini. Ini masuk lagi nih, 0856 9378 6050 ya. Kami tunggu teleponnya. Dan pertanyaan baru masuk dari pemirsa Faisal TV seperti ini. ASS Ustadz. Assalamualaikum. Tulisnya panjangin ya, jangan disingkat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau bertanya, apa kalau wudhu itu tidak boleh di tempat yang ada WC, garis miring tempat buang air, tanda tanya. Kemudian saya bingung, ada yang bilang boleh dan ada yang bilang tidak sah. Terus tolong pencerahannya ya Pak Ustadz. Dan apakah wajib membaca doa setiap gerakan wudhu, misalnya membasuh muka dan lain-lain. Nah, terima kasih pemirsa Faisal TV. Begitu. Pertama, tidak ada larangan untuk berwudu di WC. Yang penting airnya untuk wudhu itu suci, ya. Dan tempat yang dia jadikan untuk tempat wudhu itu bukan tempat yang banyak najisnya di situ ya, karena dikhawatirkan ketika air itu menetes, kena najisnya mengenai tubuh kita kan, itu yang dikhawatirkan kalau tempat itu banyak najisnya. Jadi apalagi WC-WC modern yang ada di hotel, ya di bandara, di stasiun itu kan biasanya dibersihkan terus. Bersih, iya, wangi juga. Jadi najisnya nggak tersisa biasanya. Begitu orang BAB atau BAK itu langsung disentor bersih. Sehingga hukumnya menurut sebagian ulama kontemporer bahkan kita diperbolehkan membaca doa. Doa berwudu saat kita berada dalam WC kalau itu WC yang bersih. Jadi kita baca Bismillah, itu kan baca doa, nyebut nama Allah. Saat kita mau wudhu kan memang diperintahkan untuk baca doa. Iya, betul. Itu boleh kita baca manakala WC memang WC yang bersih, yang tidak ada bekas-bekas najisnya di situ. Jadi ya. Adapun membaca doa setiap membasuh, setiap itu nggak ada. Di awal saja. Di awal Bismillah, setelah itu selesai, kemudian baca doa selesai wudhu. Cuman di awal dan di akhir saja. Di awal baca Bismillah, di akhir membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu aja doanya. Seperti itu ya, doa yang Masya Allah istimewa sekali. Terus kemudian seperti itu ya, Syekh, jawabannya semoga pemirsa Faisal TV bisa paham ya. Nah, ini ada datang lagi
Masih dari pemirsa Faisal TV. Bismillah, izin bertanya ya Ustadz. Istri Ana ada beberapa kali waktu marah bilang cerai. Terus Ana bilang kalau itu maunya, kalau itu mau kamu, bagaimana lagi? Terus setelah Ana baca-baca, kalau niat suami iya, berarti sama dengan sudah jatuh talak ini. Nah, bagaimana ya Ustadz statusnya selama ini Ana tidak tahu. Jasa khairan. Mungkin ditanyakan ke Ustadz Arifin aja ya. Ya. Setuju. Seperti itu ya. Nah, seperti nanti untuk pemirsa Faisal TV ya, selain telepon, nah nanti malam insya Allah kami bacakan lagi deh. Kalau bisa telepon ya nggak masalah ya, biar kita bisa lain bisa dengar ya. Barakallahu fikum. Kemudian kita coba masuk ke pertanyaan berikut ini. Nah, tentang keluarga nanti malam ada ya, tentang keuangan ya, muamalah dengan keluarga juga begitu ya. Barakallahu fikum. Kita coba lihat pertanyaan yang berikutnya yang masuk. Nah, ini dia. Dari Curup, hamba Allah begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukum membalas orang yang membunuh keluarga saya? Ulang. Ustadz, apa hukum membalas orang yang membunuh keluarga saya? Hati ini ingin sekali membalasnya. Tolong pencerahannya, jazakallahu khairan. Maksudnya ingin membunuh gitu. Ya, enggak ditulis. Enggak ditulis. Tapi dia ingin balas gimana nih? Serem Ya, juga kalau ini. ingin membalas dengan membunuh itu harus melalui aparat ya. Karena memang secara syar'i penegakan hukuman kisos, hukuman had termasuk kisos di sini adalah membalas orang yang membunuh itu wewenangnya waliul amr, bukan wewenang individu-individu di antara masyarakat. Karena itu akan menimbulkan kekacauan nanti. Seseorang merasa keluarganya dibunuh oleh orang lain. Nah, Tanpa ada proses pengadilan, tanpa ada penegakan oleh pihak yang berwenang, tiba-tiba dia membunuh orang yang dianggap sebagai pembunuhnya. Kalau orang yang dibunuh itu nggak terima, atas dasar apa Anda membunuh kerabat kami? Kan belum ada buktinya. iya, Akhirnya bisa jadi bunuh-bunuhan kalau begitu. serem juga. Fitnahnya besar. Ya. Iya. Nah, yang dibenarkan adalah menggugat secara hukum. Bagaimana jika hukumannya tidak setimpal? Nah, Ya, akhi, memang dunia ini bukan tempat penegakan keadilan 100%. iya, Siapa bilang keadilan dunia akan tegak 100%? iya, Nggak ada. iya. Justru dunia ini banyak kezaliman, ya ada pengadilan akhirat. Iya. Kalau kita ini mengharuskan keadilan ini tegak 100% di dunia, semua orang yang terzolimi harus mendapatkan kembali hak-hak mereka di dunia, dan semua yang zalim harus mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia, kita akan stres. Iya. Bukan cuma stres, kita bisa terdorong untuk berbuat zalim juga. Iya. Namun bagaimana sikap kita? Pertama, kita upayakan melalui jalan jalur-jalur hukum yang memungkinkan. Iya. Artinya tidak justru menjadi bumerang bagi Anda. Anda ingin balas dendam, kemudian Anda termakan oleh rasa dendam itu, Anda melakukan tindak pembunuhan, Iya. ujung-ujungnya Anda akan ditangkap. Iya. Atau bahkan mungkin kena pidana penjara, atau mungkin kena hukuman mati. Saya tidak tahu apa yang akan divoniskan nanti. Iya. Intinya itu bukan solusi yang terbaik. Ya, kalau kita nggak bisa mewujudkan keinginan kita bahwa para pembunuh keluarga kita itu dibunuh, bagaimana? Antum akan dapat hak antum di akhirat. Tenang aja, Iya. tenang aja. Jangankan antum, kambing aja dapat kok, kata Allah SWT. Kata Nabi SAW ketika membahas tentang bagaimana Allah itu merealisasikan keadilannya di akhirat, kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing lain yang tidak punya tanduk ketika di dunia, Iya. kan nggak bisa dibalas kan? Nggak bisa. Nggak bisa dibalas. Iya. Nah, itu akan dikisos sama Allah. Akan dikisos setelah melewati sirat, ada yang namanya al-qantarah. Di penghujung sirat itu ada yang namanya al-qantarah. Iya. Jembatan antara jannah dengan nar. Di situ Allah akan mengkisos
kambing yang bertanduk yang menanduk kambing lain yang tidak bertanduk. Iya. Setelah dikisos, mereka dijadikan tanah semua. Karena mereka tidak akan mengalami hisab lebih dari itu. Iya. Nggak ada surga, nggak ada neraka bagi mereka. Itu beda dengan manusia. Manusia ada surga dan neraka. Iya. Makanya orang-orang kafir di akhir surat An-Naba mengatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mana, Mbak? Pada hari seorang melihat akibat perbuatannya di dunia, Iya. maka orang kafir akan berangan-angan, aduhai, andai aku dulu jadi tanah. Iya. Nggak dihisap lagi oleh Allah, nggak ada azab. Iya. Jadi jangan khawatir, semua keadilan, semua hak Anda akan Anda ambil kembali. Orang kafir pun tidak akan kehilangan haknya. Jangan dikira loh ya itu hanya berlaku bagi orang beriman. Sebentar. Tidak. Maksudnya gimana? Yes. Waduh. Duh, sebentar. Orang kafir ketika dia dizalimi, Oh iya ya. baik yang zalim itu muslim atau sesama kafir, dia akan mendapatkan haknya di akhirat dengan pengurangan dosa. Oh, Misal nih, iya. misal ya, muslim zalim sama orang kafir. Ya. Dan sampai mati si kafir tidak mendapatkan haknya. Nah. Maka di akhirat, si muslim harus mengambil sebagian dari pahalanya si kafir ini. Muslim harus mengambil pahala dari si kafir Iya. ini. Oh ya. Karena kafir nggak akan dapat pahala apa-apa, nggak manfaat pahala bagi dia. Karena kekafiran itu menghalanginya untuk dapat pahala. Iya betul. Tapi kekafiran tidak menghalangi dia untuk berkurang dosanya. Oh betul betul. Dosanya berkurang karena dia dizolimi. Kan untuk membayar kezoliman di akhirat itu nggak bisa lagi pakai duit, nggak bisa. Iya, nggak ada duit. Kezoliman itu hanya bisa dibayar pakai transfer Amal soleh, pahala ya. atau impor dosa. Aduh, Ekspor pahala atau impor dosa. transfer pahala atau impor dosa. Iya. Kalau korbannya muslim, Iya. dua-duanya bisa berlaku. Iya. Muslim bisa dapat pahala dari kita. Bisa juga kita ambil dosanya. Tapi kalau korbannya itu kafir nggak ada manfaatnya pahala bagi mereka. Karena mereka nggak bisa mendapatkan pahala apapun. Ada penghalang mereka untuk mendapat Menerima pahala. pahala, Tapi kezoliman itu akan mengurangi dosanya. Jadi mungkin dia harusnya diazab lebih berat, Iya. dikurangi azabnya. Oh. Tapi nggak akan pernah keluar dari azab ya. Oh iya betul. Iya tetap di situ. Karena nggak daftar. Karena nggak Karena daftar. nggak daftar. Nggak melakukan Sah dia. pendaftaran. Iya iya iya. Segera daftar deh ya. Barakallahu fiik supaya selamat. Dan ini pertanyaan berikut datang dari sebentar. Nah, ini dia. Datang dari siapa namanya? Bapak Rio di Curup, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustadz hari ini diberikan kesehatan dan selalu dalam ridha Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya tentang bulan Rajab dan Sya'ban. Apakah ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa apabila kita melakukan puasa dan amalan-amalan di bulan Rajab dan Sya'ban, diampuni 1000 tahun dan dibuka 7 pintu surga? Terima kasih. Begitu katanya. Nggak ada. Nah loh. Iya. Khusus bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Iya. Saking banyaknya hadis-hadis palsu seputar keutamaan beramal di bulan Rajab sampai dikumpulkan dalam kitab khusus. Di antaranya ada wajab fi bayani wad'il wadda'in fi fadaili Rajab. Jadi intinya penjelasan tentang banyaknya hadis-hadis palsu yang diciptakan oleh para pendusta itu tentang keutamaan bulan Rajab. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis Tabyinul Ajab, ya, kitab namanya Tabyinul Ajab fi bayan fadaili Rajab, kira-kira begitu. Intinya terkait bulan Rajab banyak sekali hadis-hadis yang palsu. Cukuplah keutamaan bulan Rajab, dia adalah salah satu di antara bulan haram. Ya. Yang 4 dalam setahun itu 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang 1 terpisah yaitu Rajab.
pada dasarnya amalan di bulan haram lebih berpahala, lebih berat pahalanya daripada amalan-amalan di luar bulan Bulan haram. lain, ya. Adapun bulan Sya'ban ada anjuran untuk banyak berpuasa di sana. Nabi SAW tuh hampir full 1 bulan Sya'ban beliau puasa. Iya, Hampir. hampir. Karena memang itu bulan yang orang suka lupa, terjepit antara Rajab dan Ramadan. Sehingga beliau mengisinya dengan puasa. Tapi apakah pahalanya 1000 apa tadi? 1000 tahun? Iya, 1000 tahun. Enggak. Kalah Arafah. Begitu ya. Ciri-cirinya itu ya Syekh. Lebay. Lebay ya. Bombastis. Lebay. Nah, Bombastis. Bom ngebom. Baru kalau fix seperti itu jawabannya. Semoga yang bertanya tadi Bapak Rio bisa paham ya. Begitu sudah kena deh tuh hoak tuh, hadis hoak. Dan ini ada pertanyaan lagi, semoga masih cukup waktu. Dari Istiqomah, dari mungkin Ibu ya. Istiqomah di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Begini, Bismillah, Afwan Ustadz. Anda mendengar kajian Ustadz, bab walimah. Bahwa rebana disunahkan, garis miring, dibolehkan dalam acara walimah. Sebab itu Anda termotivasi untuk membuat grup rebana anak-anak perempuan dan belum balik. Nah, alat rebana juga tanpa kerincing, alat rebana juga tanpa kerincing. Kemudian kami sudah ada alat dan ada yang mengajari. Setiap sepekan sekali anak-anak latihan. Yang mau Anda tanyakan, bagaimana hukum latihannya Ustadz? Nah, lantas apakah setelah tidak disarankan untuk latihannya? Agak bingung nih tulisannya. Terus, apakah kemampuan yang sudah dimiliki anak-anak bermain rebana masih boleh dimainkan di hari raya dan pernikahan? Tanda tanya. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Begitu. Iya, memang ada perintah, dan perintah ini sifatnya anjuran ya, bukan wajib ya. Oh, iya. A'linun nikah wadribu alaihi bidduf. Umumkanlah pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada acara pernikahan. Jadi menabuh rebana itu adalah alat yang salah satu sisinya tertutup oleh kulit, sisi lainnya terbuka. Itu namanya rebana. Dipukul-pukul gitu ya. Iya betul. Jadi pada dasarnya alat itu boleh dimainkan saat adanya pernikahan atau hari raya, asalkan yang memainkan anak-anak ya. Iya. Anak-anak kecil yang belum balik. Namun tentunya semuanya harus proporsional. Jangan sampai alokasi waktu untuk latihan rebananya lebih banyak daripada alokasi waktu untuk belajar ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Ya, misalnya belajar Al-Quran, belajar yang lain-lain, baca tulis. Jangan sampai lebih banyak fokus untuk main rebana. Nah, itu menjadi tidak syar'i kalau begitu. Lalu juga bocah kasihkan terus-terusan waktunya habis buat itu. Artinya untuk selingan nggak apa-apa, Iya. tapi bukan begitu. Jadi grup rebana, jadi kayak kursus privat sampai benar-benar diseriusin. Janganlah. Yang namanya mainan biarkan aja jadi permainan. Mainan biarkanlah tetap jadi permainan. Oh iya, itu dia poinnya itu. Ya, barakallahu fiik ya Syekh. Kemudian kita masuk pertanyaan, insya Allah ini terakhir ya. Semoga cukup waktunya. Dari Mustafa Zikri lagi di Bangis. Nah, begini bunyinya. Assalamualaikum, izin bertanya kembali. Apa hukum memakai sound takbiran kemarin saya untuk nada dering di HP? Gitu, jazakallahu khairan. Sound takbiran untuk nada dering. Sebetulnya yang dikhawatirkan adalah ketika suara itu muncul di tempat-tempat yang misalnya kayak sedang di toilet gitu ya, tiba-tiba HP-nya berdering dan terdengar suara lafadz Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Nah, itu yang dikhawatirkan sih sebetulnya. Iya, betul. Pada dasarnya kalau seseorang itu bisa mengatur agar saat dia berada di toilet, HP-nya itu bisa di mode silent atau ditaruh di luar dulu, ya nggak ada masalah sih sebetulnya. Tapi hampir jalan itu HP taruh luar, hilang dong nanti kalau dia udah. Ya di silent aja kalau gitu. Silent. Tapi amannya kayaknya jangan ya Syekh ya, jangan ya kayaknya gimana gitu.
Ya sebetulnya nggak ada larangan ya. Oh iya sih. Nggak ada larangan sih. Sekarang kalau kita menyalakan adzan untuk di HP kita ada aplikasi sholat kan Iya ya betul. adzan misalnya itu nggak Iya. ada masalah. Oke. Untuk mengingatkan saja nggak ada masalah sih. Oh iya betul. Hukum asalnya itu mubah ya. Saya tidak melihat adanya alasan untuk mengatakan itu Tidak tidak boleh Iya. ya. Semua Dan hati-hati. apakah itu akan menjadi lebih baik kalau kita ganti dengan nada dering biasa daripada lantunan takbir yang nggak juga nada dering itu lebih baik ya karena nada dering itu juga ada apa ya istilahnya kalau suaranya seperti lonceng Nah, itu nggak baik juga karena ada Oh, iya hadis yang menyebutkan la tashabul malaikatu rufqatan fiha jaras. Malaikat tidak akan membersamai rombongan yang di situ ada loncengnya. hmm, Artinya deringnya pun tidak boleh seperti suara lonceng. Artinya ya insya Allah sih kalau suara nada takbiran sih pada dasarnya tidak ada masalah. Hanya saja yang dikhawatirkan adalah kalau itu bunyi di Berbunyi, tempat-tempat yang WC. bukan tempat untuk zikrullah. Nah, ya, begitu ya. Nah, begitu. Jadi bagi mereka yang pasang dering dengan lafaz-lafaz Allah, hati-hati gitu ya. Begitu ya, saya hati-hati terutama kalau begitu mau MCK menuju ke MCK. Tapi ini semoga masih ada satu lagi insya Allah ini Oke. Kemudian kita coba ini dari Mustafa Zikri lagi. Wah ini Masya Allah mau belajar bahasa ini. Kemudian begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apa hukum seseorang yang belum akikah kemudian melaksanakan ibadah kurban? Terima kasih. ya karena kan alasannya beda ya. Oh, iya, sih. Alasan kurban itu melewati hari-hari yang diperintahkan untuk berkurban dan dia memiliki kelonggaran untuk kurban, sedangkan akikah itu kelahiran. Kelahiran kan cuma sekali. Iya. Artinya kalau sudah lewat ada khilaf di antara para ulama apakah dianjurkan ataukah tidak, dan setahu saya tidak ada sih yang mempersyaratkan yang mau kurban harus akikah dulu. Sepanjang pengetahuan saya nggak ada yang mempersyaratkan itu. Iya. Ya. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Kurban tetap kurban, diperintahkan manakala dia punya kelonggaran, dia berkurban. Nah, Dan waktunya juga sempit ya kurban itu ya dibanding akikah iya, gitu ya. kurban itu kan hanya 4 hari aja, 10, 11, 12, dan 13. terakhir 13. Iya. Oh, barakallahu fiik seperti itu ya Syekh. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya dengan jawaban antum tentang mana akikah atau kurban adalah mentuntaskan pertemuan kita di sore ini. Barakallahu fiik atas ilmunya hadisnya tentang lonceng, Masya Allah. Baru dengar saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh kami tutup acaranya, Syekh? Alhamdulillah. Pemirsa Faisal TV, pemirsa Muslim Project X, dan pemirsa Ar-Rahmah Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Kita tuntas dulu ya hari ini. Semoga Allah pertemukan kembali di pekan depan yang sama, hari yang sama, jam yang sama, pengasuh acara yang sama, ya Dr. Sofyan Baswedan Hafizullah Ta'ala. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.